Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Mukadimannya ikut Ustaz Tatang. Semoga pengusaha Abah selalu diberikan kesehatan jasmaninya, ditambahkan kesehatan jasmaninya, ditambahkan barakah dan karomahnya, dipanjangkan usia dunianya sehingga tercurah barokah dan karomahnya, keagungan dan kemuliaannya kepada kita semua sebagai ikhwannya. Dua ketua rahmati Abah Sukum. Al-Fatihah. Ya kena ucapan terima kasih kepada kedua orang tua kami yang menyempatkan hadir dan meluangkan hadir di manakib tiap bulan ini. Semoga orang tua kami selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan usia dunianya, dan berkah usia dunianya, berkah rezekinya, dibakar ke dalam hati Abah Sukum. Al-Fatihah. Yang terakhir, semoga ucapan terima kasih kepada ikhwan dan akhwat yang hadir di sini, semoga senantiasa dipanjangkan usia dunianya, dimudahkan rezekinya, dan ditambah barokah karomah dari pengusaha Abah sehingga bisa istiqomah untuk manakib di mana saja dan kapan saja. Karomah Abah Sukum. Al-Fatihah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah di ayat 21, di ayat 22. Ayat 22 atau 21. Allah memberitahukan kepada kita, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumun ladzi, wahai kalian semua manusia, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumun ladzi khalaqakum. Allah ngasih tahu nih, kita ini adalah ciptaan Allah, dan walladzina min qablikum, untuk menjadi orang bertakwa sebelum orang lain itu menjadi orang yang takwa. Ini ayat, ini surat menunjukkan kepada kita disuruh menjadi orang yang bertakwa. Sebelum kita itu udah ada duluan orang bertakwa. Siapa? Para wali Allah. Siapa lagi? Syekh Mursyid. Tingkatan yang paling tinggi takwanya adalah Syekh Mursyid. Siapa lagi yang paling tinggi? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini sedang dilatih menjadi orang yang bertakwa. Apa sih jadi orang bertakwa? Jangan menghina ulama sezaman. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. Jangan mengoreksi murid orang lain. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Yang pertama itu sulit itu, membenci ulama sejaman. Jangan membenci ulama sejaman. Lihat di luaran sana. Sekarang kita umat Islam sedang dibikin bingung. Benar gak sedang bikin bingung? Masa jauh-jauh, lihat di sosial media. Sekarang itu perang nasab. Udah perang nasab, perang cium tangan. Betul gak? Betul, perang cium tangan, perang nasab. Oh si Anu nasabnya begini. Oh si Anu nasabnya begini. Lah, emang kita hidup dari nasab? Bukan. Tapi hidup itu dari Allah.
kita diciptakan ini memang disuruh sama Allah mencari guru yang bernasab, tapi nggak diributin sekarang. Oh si Anu begini nasabnya nggak nyampe kepada Rasulullah. Lah dia tahu dari siapa nasabnya nggak sampai sama Rasulullah. Semua itu nasab sampai kepada Rasulullah. Makanya pengersa Abah bilang tuh, pengersa Abah Sepuh bilang, jangan membenci ulama yang sejaman. Sekarang tuh kita lagi dibikin bingung umat Islam. Mana ya ulama yang bagus, mana ulama yang kan bingung kita. Kita itu yang umum masih bingung. Kalau ikhwan udah nggak ada kata bingung. Kata Abah kalau bingung taruh di sejadah, taruh di keset gitu. Nggak usah bingung. Memang udah waktunya kita dibingungin sama ulama-ulama sekarang, mana yang benar mana yang enggak gitu. Siapa yang wajib kita ikuti? Yaitu pengersa Abah. Beliau itu bukan lagi sekelas ulama. Beliau tuh udah sekelas di atas dari ulama. Makanya Abah bilang, yang menciptakan NU kalau nggak dikoreksi U-nya tanggung sendiri resikonya di hadapan Allah. Harusnya Nahdlatul Ulama gitu. Kalau U beda lagi urusannya kata Abah. Kalau ulama itu benar gitu. Makanya sekarang banyak UU baru ya, bentar U jadi U baru, bukan ulama lagi. Terus yang kedua, jangan menyalahkan ajaran orang lain. Sekarang banyak ini bentar-bentar, wah salah lo begini, wah apalagi sekarang banyak yang menyerang pemerintah gitu kan. Kata Abah teh, koplok eta teh Presiden Jokowi, bukan Jokowi tapi Presiden Jokowi. Walaupun begitu itu presiden, nggak perlu kita mencelaknya karena dia juga manusia. Nah waktu itu terdengarlah kalimat dari Abah tuh, sabda Abah. Presiden Jokowi itu ngebohongin Abah. Cak Abah teh, tidak ada yang saya takutin kecuali Allah, kata Presiden Jokowi. Datang virus koplok, si etah teh takut gitu. Berarti etah teh ngebohongin Abah gitu. Tapi Abah tetap, beliau itu adalah Presiden Jokowi, lain Jokowi, presiden eta teh, kepala negara. Makanya pengeras Abah itu mewasiatkan kepada kita untuk memakai peci merah putih. Itu menandakan kita itu cinta NKRI, bukan hanya slogan NKRI harga mati. Abah nggak begitu. NKRI harga hidup gitu. Yang harga mati mah nggak bakal hidup. Kalau yang hidup pasti hidup terus gitu. Terus jangan mengoreksi ajaran orang. Sekarang begini, sekarang kita sedang dibelah dua. Negara kita ini sedang dibelah dua. Yang kubu sini begini, yang kubu ini begini. Ngapain yang kayak begitu? Lihat calon-calon presiden kita, terutama calon presiden yang dipilih sama Abah. Ketika beliau tahu nih strategi mereka, tahu calon presiden pilihan Abah itu cerdasnya luar biasa. Mereka calon presiden pilihan Abah nih tahu nih kalau di belakangnya tuh ada apa tuh, tahu tuh. Makanya beliau ketika penetapan KPU, beliau datang dengan keikhlasannya. Ketika sudah dengan keikhlasannya, beliau dituding segala macam-macam. Tapi beliau bersikap enggak? Enggak. Justru beliau memasang muka yang manis. Itu yang diajarin sama Abah. Seberapapun menyakitkannya orang lain kepada kita, senyumin aja. Itu toh nanti balik lagi ke mereka, bukan ke kita. Itu makanya kita harus bisa move on nih. Abah ngajarin kita tuh bukan ajaran kaleng-kaleng. Jangan ngoreksi lah. Kita bukan, kalau kata Kiai Rusdi, pengusaha tuh ngomong begini. Kita ini
nggak ada hak untuk ngoreksi orang lain. Mau orang lain itu jeleknya gimana, jangan suka nganggap orang lain itu jelek, kita lah yang jelek. Jangan suka nganggap orang lain itu buruk, kita lah yang paling buruk. Gitu. Kita aja ditunjuk, kita itu paling buruk, paling jelek, paling segala macam. Yang susah yang terakhir, jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. Mesti menyerang orang lain, mesti menyayang bencimu. Lihat Jokowi itu, Presiden Jokowi dihina, dicaci, dimaki, diam aja. Tapi ujungnya yang menyakiti beliau luar biasa. Ada yang kesini, ada yang dibuka begini, ada yang sangkan lagi rame 271, ada yang rame lagi 421. Itu duit kita, itu duit dari pajak, itu duit tanahnya Indonesia itu yang makmur, dimanfaatin sama orang yang, makanya terakhir panggil sabab yang begini. Jangan sampai ada lagi di kepala itu namanya partai. Jangan lagi di kepala itu namanya ada partai. Eta teh wadah kotor, harus dibersihin. Jangan lagi ada di kata-kata di kepala itu partai. Abang masih tahu. Inilah masalah-masalah sekarang yang harus ikhwan sikapi. Misalnya dulu kita nih, seringnya sih teman kita di Facebook tuh ada sharean di grup pecinta Abah Aos tuh. Mungkin Kang Asep ngeliat sendiri. Namanya siapa ya, Uwa siapa gitu. Jadi dia menghina Abah. Wah kita, wah begitu. Wah, saya bilang nggak usah inilah, nggak usah capek-capek ngomong energi. Toh pada dasarnya kalau kata Abu Ya Soleh, semakin ditentang semakin membentang. Biarin orang yang nggak suka sama Abah nanti juga baliknya ke Balikpapan, ke Sukabumi. Itu Dia usah tuh datang. ada di Facebook itu buyung gitu. Iya, Wak Buyung. Lewat mulu itu. Iya, Kadang-kadang saya emosi itu dia. komen. Itu dia yang jadi inian kita tuh, yang jadi koreksian kita. Kenapa kita mesti emosi? Kalau kata Abah kan, Abah sempat bilang gini, udah jangan liatin media sosial. Abah kan bilang gitu sempat. Jangan liatin TikTok, jangan liatin Facebook. Apa sempat ngomong kayak gitu berapa puluh tahun yang lalu itu. Jadi akhirnya caci maki kita. Iya, itulah yang harus kita sikapi. Mesti menyayangi orang yang bencimu. Ini ajaran bukan ajaran ecek-ecek. Kita ditakin. Berarti kalau kita ditakin, kita itu harus siap itu. Harus siap dengan cacian, harus siap dengan makian, harus siap dengan fitnahan. Itu harus siap semuanya. Kalau nggak siap, nggak usah jadi muridnya Abah. Kita ngajak dicuekin ya. Hah? Kita ngajak dicuekin ya. Iya. Tahu orang mana itu. Biarin. adminnya tuh. Jadi kayak saya contohnya lah, waktu remaja pun di sana di Kampung Rawa itu banyak fitnahan segala macam. Apa iya saya berubah sikap? Enggak. Dan pada akhirnya mereka paham ketika nanti kalau saya sudah berpulang ke rahmatullah. Gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya, segalanya dan selamanya. Al-Fatihah.